Ya kembali di Apa Kabar Indonesia pagi, mungkin waktunya Kang Ujang menjawab semua pernyataan dari Bang Pangi tadi. Silakan Kang Ujang. Ya kalau kami melihatnya gini, di pemerintahan itu ada mekanismenya, ada aturannya, ada ukuran, ada standar, ada parameter yang bisa diuji dalam konteks menjalankan pemerintahan apapun itu. Jadi program-program Bapak Presiden termasuk karakter, ya, pernyataan itu kan bisa dinilai oleh publik. Oleh karena itu apa yang menjadi landasan Bapak Presiden terkait dengan tuduhan-tuduhan itu, kami melihatnya tadi tidak berdasar dan sejatinya apa yang dilakukan Presiden itu adalah independensinya sangat kuat. Beliau jangan lupa Kopassus ya, tentara yang berkarakter, patriot, jiwa korsanya juga tinggi. Dan beliau juga tadi menekankan kalau kata Bang Pangi persatuan dan kesatuan, gotong royong, saling menghormati. Ini kan sedang menata bangsa dari awal. Ya katakanlah Pak Prabowo memimpin Indonesia dengan segala catatan-catatan pemerintahan sebelumnya, dengan segala dinamika yang ada baik dan buruknya. Dan ini kan menjadi sesuatu yang baik ketika itu dievaluasi, diberesin semuanya, ditata kembali. Dan sebetulnya kalau mau berkelanjutan bisa saja programnya lanjut. Tapi yang menjadi sorotan publik ini kan sebagian besar menterinya ini loyalisnya Pak Jokowi misalnya. Kan bisa aja lanjut dengan orang lain, programnya tetap lanjut gitu. Jadi ketegasannya yang diperlihatkan seharusnya. Pak Presiden kan sangat clear, sangat jelas dalam beberapa pidatonya. Yang dipilih menjadi menteri atau di kabinet merah putih adalah yang lama gitu, yang bisa bekerja, yang dianggap baik dalam konteks pandangan Bapak Presiden. Meskipun kata Bang Pangi tadi 10 tahun terakhir. Ya itu gitu ada kritikan aja dari Bang Pangi ya, ada kritikan mungkin dari publik ya, tentu kita harus hormati dan harus kita hargai. Tetapi kami punya catatan, kalau tidak baik, approval rating kami tidak akan tinggi. Kalau tidak baik, mohon izin, tidak akan ada realisasi janji-janji dari Bapak Presiden. Kalau tidak baik, tidak akan ada tadi Asta Cita, 17 program prioritas, dan PHTC itu yang bisa direalisasikan. Oleh karena itu kami meyakini pemerintahan ini on the track. Jadi dengan jiwa tadi kesatria Pak Presiden, jiwa independensinya, program-program itu bisa dilakukan dengan jalan. Nah kami melihatnya apa yang menjadi catatan Bang Pangi ya kita terima, catatan publik juga kita terima, tetapi kami perlu jelaskan bahwa Pak Presiden sangat independen kok, bukan boneka, tidak bisa diintervensi. Dan dalam konteks program-program yang ada saat ini semuanya berbasis kepada tadi visi misi, berbasiskan kepada mekanisme, berbasiskan kepada rencana yang matang, lalu juga proses ya yang kita jalankan termasuk eksekusi kebijakan-kebijakan yang hari ini mulai terlihat. Semuanya berjalan dengan baik kok. Oke, kalau ada catatan minus, ada catatan sedikit gitu, itu bagi kami sesuatu yang harus kita perbaiki. Misalkan Bang Pangi tadi kritik ya, MBG, ada keracunan. Kami harus maklumi karena dalam konsep MBG yang begitu, program yang begitu andalan dari Bapak Presiden, dan kita jangan lupa di Asia Tenggara Indonesia yang pertama, dan kita juga dihormati di dunia internasional. Dan dalam konteks itu di Brazil itu berapa yang meninggal dunia? Dan justru ini kami evaluasi hari demi hari demi kebaikan, dan Bapak Presiden sudah memanggil juga semua terkait dengan persoalan MBG itu untuk Badan Gizi Nasional untuk diingatkan, lalu ditata kembali, dievaluasi, dan insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Tentu apa yang disampaikan Bang Pangi catatan kritis ya dari seorang akademisi yang baik menurut hemat kami, dan kita harus hargai. Dan jangan lupa juga Pak Presiden kita sangat independen, tidak bisa diintervensi, dan hubungannya baik dengan semua seorang akademisi gitu. Contohnya misalnya Pangi Sarwi Caniago misalnya gitu, mengatakan kalau saja misalnya didengar masukan dari publik ini yang mengatakan atau mensinyalir masih belum tampak ketegasan seorang presiden, sehingga mungkin dikait-kaitan dengan istilah boneka tersebut begitu. Nah kalau misalnya harapan publik tersebut direalisasikan saja gitu ya oleh Pak Presiden Prabowo Subianto gitu, bukankah ini juga akan semakin lagi meningkatkan approval rate tadi yang tadi Anda juga singgung gitu loh Kang Ujang? Ya kami tadi bernegara ada mekanismenya, bertahap, pelan-pelan, kita konsolidasikan semuanya, semua kekuatan. Bertahap, pelan-pelan. Ya, dan jangan lupa kan pemimpinnya kan Pak Prabowo tetap. Ya, Pak Prabowo dong, simbol kekuatan negara. Kan punya kewenangan untuk melakukan apa? Dan sangat punya kewenangan dalam konteks bernegara ini. Dan kita sudah buktikan, selama ini Pak Prabowo tough kok, jalan kok dengan semua kebijakan yang dijalankannya. Dan termasuk misalkan ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak baik, ya kita evaluasi.
tadi catatan Bang Pangi misalkan kenapa kejaksaan tidak diganti dan lain sebagainya ya. Dan kalau menurut hemat kami ya kejaksaan sudah luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, begitu banyak ya kasus-kasus yang tidak terungkap, begitu besar lagi kelas kakap semuanya. Oleh karena itu ketika prestasinya baik, tadi ukuran kinerjanya itu baik, ya dipertahankan nggak ada masalah. Yang baik dipertahankan. Yang pertahankan, tetapi tadi kalau dievaluasi tidak baik, tidak bagus kerjanya, baru kita ya katakanlah Pak Presiden punya catatan tersendiri terkait dengan kabinet itu. Secara umum ingin kami jelaskan Mas Fadil, Mbak Putri, Bang Pangi, seluruh pemirsa, kami bekerja habis-habisan kok, mati-matian untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, dan Pak Presiden selalu mengatakan semua yang menjadi kebijakan beliau semuanya untuk kepentingan rakyat. Sekarang bagaimana Mas Bang Arief ya, bagaimana ada tambang-tambang ilegal, sawit-sawit ilegal, ini sudah mulai diambil untuk negara. Ya penegakan hukum juga bagaimana dulu yang tidak tersentuh juga tersentuh. Tadi kalau ada catatan yang baik dari publik ya kita terima sebagai bagian evaluasi untuk kita perbaiki bersama-sama. Bang Pangi, tudingan publik soal Presiden boneka ini, apakah bisa dikatakan ada indikasi mencerminkan bahwa rakyat ini tidak percaya atau cerminan ketidakpercayaan terhadap legitimasi maupun kemandirian politik Pak Prabowo? Meskipun tadi sudah disampaikan kerja pemerintahan sejauh ini positif begitu ya. Approval rate-nya masih tinggi. Bagaimana? Iya, memang salah satu persepsi itu kan menilai memang masyarakat itu menilai approval rating ya, level confidence-nya sejauh mana. Ya. Nah tentu itu adalah modal bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Nah terlepas tadi soal misalnya kenapa masih menteri-menteri lama terlalu banyak, kemudian kalau memang alasan tadi kepolisian, Panglima, Kapolri kita, kemudian Kejaksaan dan KPK termasuk dianggap DN Jokowi, tapi kalau memang kinerjanya baik, berarti memang wajar dipertahankan, itu saja kan. Berarti kenapa sampai sekarang nggak diganti? Berarti kinerja mereka baik. Nah itu kan, tapi bagi masyarakat tentu dia punya penilaian juga, apakah dengan nggak ada lagi orang yang mampu lebih terbaik lagi dibanding yang ada sekarang gitu kan. Apakah Pak Prabowo nggak menjaga juga membuat ya lingkaran dia juga sendiri yang kuat juga yang bisa langsung garis komandonya ke beliau lagi. Kenapa kira-kira Pak Presiden tidak melakukan itu? Ya, membuat lingkaran sendiri kan, yang Anda maksud tadi. Saya tahu ya eranya Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi ini kan banyak yang tersandra ya. Nah, saya terus terang aja begitu. Dibiarkan aja melakukan kesalahan ya. Kemudian itu jadi jadi kuncian. Ini tudingan atau fakta? Nah, itu yang kita itu kan nggak saya yang membuktikan. Saya kan cuma akademisi. Berarti kabarnya itu. Ya kan hukum yang ditegakkan untuk membuktikan itu kan. Nah, tuduhan-tuduhan itu kan kita udah cari duit sendiri, mau suruh cariin bukti kan repot. Ya, nasib kita mah udah di trotoar jalan kaki begini suruh mencariin bukti kan. Ya memang negara lah cari buktinya gimana caranya supaya orang ini betul-betul nggak ada lagi orang yang kayak gini cara penegakan hukum kita. Maksudnya dibiarkan orang melakukan kesalahan begitu ada tangkap gitu kan. Habis itu takut-takuti sehingga masuk intervensi dia jalan. Itu kan nggak boleh lagi terjadi. Kalaupun ada bisa iya bisa tidak kan gitu. Ini kan dugaan-dugaan karena kalau intervensi itu pasti ada kartu truf. Ada kartu mati gitu. Sehingga orang bisa leluasa. Makanya kan orang mengatakan Pak Jokowi dulu adalah, Pak Jokowi ini orangnya akan bebek lumpuh. Kalau udah nggak berkuasa lagi akan ditinggal. Buktinya hari ini beliau masih datang tuh orang. Ya masih datang orang jadi bebek terbang lagi kan. Artinya apa? Dia punya padahal bebek nggak bisa terbang ya sebenarnya. Manajemen yang bagus setelah dia tidak berkuasa dia masih dihargai, dihormati oleh Pak Prabowo. Nah di sisi lain memang misalnya apa yang disampaikan Pak Prabowo kita apresiasi juga, misalnya kita sudah tidak impor lagi, justru Kamboja hari ini udah bingung kemana mau diimpor barangnya karena beras kita sudah surplus kan, pangan kita, jagung kita. Ini kan kerja-kerja yang menurut saya bagus harus dipertahankan. Jadi Bang Pangi kira-kira apalah yang bisa dilakukan Pak Prabowo ya setelah kerja-kerja nyata tadi sudah dilakukan agar supaya tudingan-tudingan seperti ini tidak muncul gitu. Membuktikannya bagaimana? Iya, biarkan penegak hukum independen ya melihat mana yang sebetulnya nggak ada lagi kebal hukum gitu. Nah, itu yang penting penegakan hukum. Karena kan kalau rakyat aspek hukum yang harus digenjot sebenarnya karena memang rakyat itu kalau makan kan bisa cari makan. Kalau keamanan mereka bisa menjaga keamanan, tapi kepercayaan, trust itu kan soal penegakan hukum. Nah, itu yang harusnya dibiarkan independen oleh Pak Prabowo. Kalau memang ada dulu kesalahan-kesalahan masa lalu yang memang harus dituntaskan, Pak Prabowo buka aja akses terserah mau ngapain gitu. Karena Pak Prabowo kan udah bilang saya tidak akan lindungi kan.
Nah, saya tidak akan intervensi. Nah, saya tidak akan intervensi. Nah, itu penting karena melihat bahwa ini pemerintahan independen. Jadi mau orangnya pemerintahan sebelumnya, mau sekarang kalau memang terlibat masalah skandal, masalah hukum, ya udah silakan supaya memang dianggap Pak Prabowo memang nggak intervensi. Tetapi kan publik juga bisa merasakan kok banyak yang persoalan-persoalan hukum yang dibiarkan saja nggak dituntaskan. Benar seperti itu Kang Ujang, nggak ada yang dibiarkan? Ya kalau kami mengawal ya, Pak Prabowo mengawal. Misalkan dulu Harvey Mois begitu rendah ya, Pak Presiden pidato. Alhamdulillah gitu ya, penegak hukum sadar gitu dengan keputusannya itu dan putuskan naik ya, hukumannya kan artinya kan Pak Presiden peduli, Pak Presiden sangat jelas keberpihakan terhadap penegakan hukum ini dan berkali-kali Pak Presiden selalu mengatakan dalam konteks penegakan hukum ya akan memberantas korupsi kok. Termasuk Bang Panggi katakan men-spill undang-undang pemberantasan perampasan aset. Yeah. Nah artinya itu kan ada niat yang kuat. Ada kesungguhan dari Bapak Presiden untuk bisa menyelesaikan persoalan korupsi, termasuk penegakan hukum. Yeah. Nah, kami punya teori begini, kami berlatar belakang akademisi ya. Demokrasi itu harus paralel dengan penegakan hukum. Jadi saya sepakat dengan Pak Panggi, kalau penegakan hukumnya baik, maka demokrasi akan baik. Dan korupsi juga akan hilang kalau penegakan hukumnya baik. Oleh karena itu Pak Presiden berangkatnya dari penegakan hukum tadi. Dan kami yakin kok pemerintah ini akan berjalan dan akan kuat dari sisi penegakan hukum. Oleh karena itu silakan nanti publik menilai ya apa yang menjadi catatan dan kinerja kami termasuk dalam konteks penegakan hukum tadi. Dan kami pula percaya tadi nilai-nilai dari publik itu kan setiap hari kami terima gitu loh. Oh ini pemerintah nilainya A atau nilainya B atau plus minus kami terima kok. Kami selalu ada evaluasi harian. Dan itu disampaikan ke Presiden? Disampaikan kepada Bapak Presiden. Oleh karena itu kami jujur Bang Arif ya, Mbak Putri, Bang Panggi, kami itu tidur 3-4 jam nggak lama untuk bekerja. Artinya kami sungguh-sungguh untuk membangun bangsa, memastikan bahwa tuduhan-tuduhan itu sebenarnya tuduhan yang berlaku juga dulu kepada Pak Jokowi kan, tuduhan diintervensi dan sebagainya. Sama lagunya lagu lama. Tetapi kami ingin membuktikan bahwa Bapak Presiden kerja untuk rakyat, independen dan tadi sangat kuat di kita di nasional di Indonesia dan jangan lupa juga sangat dihargai di dunia internasional. Itu kan suatu prestasi yang membanggakan dari Bapak Presiden kita. Ya, mudah-mudahan sih seperti itu ya. Bahkan juga kalau bisa Presiden juga tidak lagi mungkit-mungkit, saya bukan Presiden boneka, tapi saya akan gunakan tangan besi untuk memakmurkan dan mensejahterakan ya, jadi tidak perlulah tentara itu kan bagus ya, tentara dan pangan kan. Itu nggak masalah, tetapi kan jangan sampai tugas fungsi pokoknya tentara menjaga pertahanan keamanan negara itu terlupakan. Itu yang dikhawatirkan publik kan. Nah, itu harus dievaluasi. Nah, kalau sehari-hari pangan hari ini kan kita senang-senang saja, termasuk ada tadi persoalan waktu kita sudah habis, ya, apa namanya tentara ngurus pangan ini juga harus dikritik kalau terlalu ya kalau persoalan yang lain menurut saya bagus Pak Prabowo fokus pada Undang-Undang Nomor 33 kan, bahwa bumi, air, kekayaan alam dijaga oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, tidak masalah gitu. Baik, Bang Panggi Syarwitanayo, terima kasih. Kang Ujang Komarudin, terima kasih Mbak Putri atas waktunya sama kami pagi. Sehat selalu semuanya.